Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Indonesia Siang kembali menyapa Anda untuk pemirsa TV One yang tentunya hari ini mulai libur ya. Libur panjang, libur besok hari kejepit cuti bersama nih. Jadi kayaknya orang-orang pada berpergian karena ada sejumlah wilayah di beberapa tol di dalam kota dan juga di luar kota ini macet begitu. Macet. Mungkin Anda sudah menyiapkan daftar liburan nanti? Daftar liburan nanti dulu. Hari kita kerja dulu ya. Informasi pertama akan kami hadirkan untuk Anda langsung dari Galeri Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, di mana ada sebuah truk bermuatan pakan ternak ini mengalami kecelakaan setelah bertabrakan dengan truk pasir di jalur Pantura Pasuruan, Probolinggo, Jawa Timur. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Raci Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Sejumlah warga dan pengguna jalan yang melintas berusaha mengeluarkan korban yang tak bisa bergerak lantaran terhimpit di bagian kemudi. Penyelamatan sopir truk yang terjepit badan truk berlangsung dramatis. Setelah hampir 1 jam, akhirnya sang sopir naas berhasil diselamatkan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Menurut saksi mata, kejadian bermula pada saat mobil truk bermuatan pakan ternak yang melaju dari arah Bangil, oleng, dan keluar median, sehingga menabrak truk muat pasir dari arah berlawanan. Dan akibat kecelakaan ini, arus lalu lintas di jalur Pantura Pasuruan Probolinggo sempat terhambat lantaran banyak pengguna yang memenuhi ruas jalan. Pemirsa, seorang warga yang hendak menduri dump truck di Jalan Raya Serang Petir, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten tertangkap basah oleh warga. Pelaku diamuk massa setelah aksi nekatnya dipergoki warga yang hendak mencuri dump truck yang diparkir di bahu jalan. Warga kesal dengan ulah pelaku yang nekat melakukan pencurian sehingga korban terus menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung pelaku selamat dari amukan massa setelah anggota polisi dari Polsek Cipocok Jaya mengamankan pelaku. Ya, pemirsa, warga di Kecamatan Keluang Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan dihebohkan dengan penemuan kerangka manusia dengan tengkorak kepala terlepas di kawasan perkebunan kelapa sawit. Kerangka manusia berjenis kelamin laki-laki itu diduga merupakan korban pembunuhan. Ditemukan nih bekas kerangka manusia beserta tengkorak kepala yang terpisah lengkap dengan tulang belulang serta pakaian yang masih utuh ditemukan warga di kawasan perkebunan Desa Cipta Praja, Kecamatan Keluang, Musi, Banyuasin. Penemuan kerangka manusia diduga berjenis kelamin laki-laki ini membuat gempar warga sekitar. Aparat kepolisian Polsek Keluang bersama tim identifikasi Polres Musi Banyuasin langsung melakukan evakuasi dengan mengumpulkan beberapa tulang belulang serta tengkorak kepala yang terpisah. Diduga tengkorak manusia berjenis laki-laki ini merupakan korban pembunuhan yang terjadi sudah lebih dari 10 hari. Di TKP polisi juga menemukan tali yang berada tak jauh dari tengkorak korban yang diduga digunakan untuk mengikat korban. Almarhum ini sudah tercerai berai karena kami temukan ada 3 posisi. Satu posisi lengkap dengan celana dan 2 meter, 3 meter kita temukan tulang tengkorak dan rahang bawah. 10 meter kita temukan ada sweater yang kemungkinan ada tulang belulang karena dibawa binatang buas, kelihatannya biawak yang Rencananya potongan tulang belulang serta tengkorak kepala korban akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Palembang untuk mengetahui identitas korban.
Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Informasi lainnya pemirsa, 2 pengedar narkotika jenis sabu yang sudah menjadi incaran petugas berhasil ditangkap petugas Narkoba Polres Labuhan Batu. Polisi juga menyita barang bukti sabu dan juga uang tunai puluhan juta hasil penjualan narkoba. Itu 2 pengedar sabu yang sudah menjadi target polisi atas laporan masyarakat berhasil ditangkap personil Sat Narkoba Polres Labuhan Batu di 2 lokasi berbeda. Kedua tersangka masing-masing KD alias Ulam, warga Tebing Linggahara, dan ES alias Endar, warga Padang Bulan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Ibu selaku pemilik kontrakan ini, si Abang Endar ini selaku penyewa kamar. Kedua tersangka diamankan di 2 lokasi berbeda. Bahkan 1 orang tersangka berhasil ditangkap saat hendak kabur ke Pulau Jawa. Dari hasil penangkapan, petugas berhasil menyita barang bukti sabu seberat 15 gram, 2 unit handphone, dan uang tunai 48 juta rupiah hasil penjualan sabu. Dan kita temukan barang bukti berupa 2 bungkus paket besar narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 15 gram dan uang kita amankan dari saudara EM tersebut sejumlah 42 juta. Transfer uang. Dari hasil penyelidikan sementara, kedua pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama. Guna pengembangan dan penyelidikan lebih lanjut, kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan petugas narkoba Polres Labuhan Batu. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Edi Syahputra, TV One mengabarkan. Seorang pelaku pengedar narkoba menyimpan puluhan sabu di sebuah penyanggah pohon pisang. Petugas pun menangkap pelaku yang terancam gagal nikah. Abdul Kholik ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Bangkalan di rumahnya karena mengedarkan narkoba jenis sabu. Ia langsung digiring petugas ke lokasi ia menyimpan barang haram tersebut. Petugas menemukan puluhan plastik berisi sabu siap edar yang didapat pelaku dari rekannya berinisial IM. Ditemukan barang bukti poketan sabu-sabu yang disimpan di bambu penyangga pohon pisang. Paling bawah itu diketemukan, ditempatkan, dimasukkan dalam dompet, seminggu sekali mengambil barang berupa sabu-sabu tersebut. Pelaku mengaku hasil penjualan sabu tersebut akan ia gunakan untuk modal menikah. Barang bukti berupa 50 plastik sabu, sebuah ponsel dan dompet diamankan petugas. Atas perbuatannya, ia dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Dimas Farik Abdurrahim, TV One mengabarkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda. Ini informasi yang sangat saya sukai, mumpung tanggal merah juga. Bagi Anda pemirsa pecinta kuliner daging sapi, menu kuliner sop iga sapi bakar madu yang ini nih wajib banget Anda coba. Ya, berada di sebuah kedai makan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, perpaduan gurih, segar, dan sedap manis madunya begitu menggugah selera. Aroma sedap kuliner olahan aneka daging sapi tercium dari sebuah kedai makan Bang Habib di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sop iga bakar madu adalah menu bestseller yang menjadi andalan dari rumah makan ini. Aroma kuat dari asap rempah iga yang dibakar dalam dapur membuat selera makan memuncak. Rasanya yang gurih dan segar begitu menggugah selera. Manis sedap madunya pun turut memanjakan lidah penikmatnya. Salah satu pelanggan mengaku sudah beberapa kali datang dan pasti memilih menu favoritnya sop iga bakar madu karena berbeda dengan sop iga bakar lainnya. Rasanya menurutku enak sih, pas. Lebih dia ada ciri khasnya tersendiri.
Kalau ini dia pakainya bumbunya bumbu sate. Ya itu tadi bumbunya itu tadi. Biasanya kan dia pakainya kan cuma bumbu bumbu kecap. Kalau di sini dia lebih ke arah kayak bumbu sate kambing. Selain sop iga bakar madu, berbagai olahan daging sapi juga tersedia. Seperti sate sapi, sop buntut sapi, hingga olahan bakar maupun rica-rica. Ini kita menggunakan bumbu racikan sendiri sih Mas ya. Terus ada bumbu kayak bumbu sate tapi kita bikin sendiri. Terus kuahnya kita menggunakan rempah-rempah Mas. Jadi beda sama yang lainnya. Harga untuk satu porsi menu olahan sapi dibanderol hanya mulai Rp25.000 hingga paling mahal satu porsi sup iga bakar madu cukup dengan Rp31.000. Cukup ramah di kantong, bukan? Dari Kudus, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami kembali dengan informasi penting lain untuk Anda bersama Ana dan Vena. Ya, meski saat ini sudah tidak dipublikasikan lagi, publik sempat ramai-ramai mengunduh salinan putusan perceraian antara selebriti Ria Ricis dan pasangannya Teuku Ryan dari situs resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Apakah dokumen perceraian terbuka untuk publik? Kita akan sama-sama mengonfirmasinya bersama dengan Arya Sandiyuda, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat. Assalamualaikum, selamat siang Mas Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Mas Arya, sebetulnya bagaimana nih Mas? Ini kan dokumen mengenai kronologis perceraian antara Ria Ricis dan juga pasangan tersebar ya. Aturannya sebetulnya seperti apa sih Mas? Ya, yang pertama dua lembaga negara yang berkomentar atau berpendapat terkait dengan salinan putusan perceraian pengadilan, baik Mahkamah Agung maupun Komisi Informasi Pusat itu secara prinsip tidak mungkin bertentangan. Jadi apa yang disampaikan oleh jubir Mahkamah Agung maupun dari kami Komisi Informasi Pusat pasti tidak akan bertentangan. Jadi kalau kita lihat apa yang ada di surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 2/Datar 144 tahun 2022 itu sebenarnya juga mengambil rujukan dari Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, juga Peraturan Komisi Informasi Pusat tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik, di mana di situ terdapat kualifikasi informasi publik yang tentunya informasi yang dikelola, dihasilkan oleh sebuah lembaga negara atau badan publik, itu sifatnya informasi publik, itu namanya. Dan kita tahu ada 3 kualifikasi informasi publik yang terbuka, baik di surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI maupun juga Peraturan Komisi Informasi Pusat RI. Yaitu yang pertama, kualifikasi informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Ini adalah kualifikasi yang disepakati di dalamnya termasuk kebijakan, putusan. Nah, putusan misalnya putusan perceraian pengadilan itu termasuk dalam kategori kualifikasi informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Yang kedua juga ada informasi publik yang wajib berkala. Dia diumumkan. Kalau yang tadi hanya tersedia dan diminta kapan ada permintaan dari perorangan ataupun kelompok maupun badan hukum lalu kemudian diberikan. Nah, informasi wajib berkala itu sifatnya diumumkan, misalnya melalui laman. Nah, dalam praktek salinan putusan, misalnya salinan putusan perceraian pengadilan, itu di situs Mahkamah Agung terdapat putusan-putusan terkait perceraian. Artinya secara praktek ketika dia sudah diumumkan melalui laman resmi itu bersifat informasi wajib berkala. Lalu kemudian kualifikasi informasi publik yang ketiga yang sifatnya terbuka adalah informasi publik yang sifatnya serta-merta. Ini berkaitan dengan situasi-situasi khusus yang membuat informasi tersebut seketika harus disampaikan setelah ada hasilnya. Nah, adapun kemudian muatan-muatan yang sifatnya harus dirahasiakan seperti yang disampaikan oleh Jubir MA, saya kira maksudnya ke arah sana, yaitu kepentingan yang masuk kategori di dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 pasal 17 ayat G dan H, misalnya kepentingan pribadi. Jadi ada satu kepentingan di antara 3 kepentingan yang dilindungi atau dirahasiakan atau dalam nomenklaturnya dikecualikan, itu diantaranya kepentingan pribadi. Betul, kemudian kalau kita lihat
di surat keputusan Ketua MA RI di dalamnya ada ketika bicara tentang klausul perkawinan, ya termasuk juga perceraian, di situ nama disamarkan. Maka kami kemudian dalam kesempatan ini juga menambahkan bahwa selain nama, ada juga catatan riwayat kondisi pribadi yang dalam bahasa sehari-hari masyarakat disebut aib gitu. Itu juga bisa dipertimbangkan untuk dikecualikan. Jadi prinsipnya terbuka, namun kalau ada muatan-muatan yang dianggap informasi dikecualikan bisa ditutup dan mesti ditutup. Gitu. Artinya ini sudah masuk ke ranah yang harus ditutup, walaupun ketika sebelumnya ini informasi untuk terbuka dengan nama-nama anonim, begitu? Sudah masuk kualifikasi tersebut? Jadi gini, jadi pilihan istilahnya biasanya kalau dalam putusan itu atau dalam kualifikasi kita sebutkan dulu, ini pada prinsipnya informasi tersebut apa? Terbuka atau dikecualikan? Kalau dikecualikan berarti seluruh dokumen tersebut dikecualikan, artinya dirahasiakan. Tapi untuk tema tentang dokumen putusan pengadilan, termasuk di dalamnya putusan perceraian, itu masuk ke kategori informasi publik yang terbuka. Adapun di dalamnya nanti ada muatan-muatan yang dikecualikan, misalnya Mahkamah Agung punya kebijakan, keputusan bahwa nama disamarkan, itu hak dari badan publik untuk membuat pilihan-pilihan kualifikasi yang dikecualikan. Tapi dia di dalam dokumen yang sudah terbuka secara umum, di dalamnya mau ada yang disamarkan. Lalu kemudian dari hemat kami juga ketika bicara tentang pasal 17 ayat G dan H, di dalamnya ada juga tentang muatan seperti catatan pribadi, riwayat, kondisi pribadi yang itu mungkin menjadi proses atau latar dari sebuah proses perceraian misalnya, sebuah pasangan, itu juga kami melihatnya bisa masuk dalam kategori informasi dikecualikan. Tapi pada prinsipnya ini adalah informasi publik yang terbuka dan di surat keputusan Ketua MA RI saya kira tidak ada yang berbenturan itu apa yang sifatnya bertentangan dengan yang jadi regulasi dari Komisi Informasi Pusat atau Undang-Undang 14 tahun 2008, itu informasi publik yang terbuka terutama masuk ke dalam kategori informasi wajib tersedia setiap saat. Jadi dia tidak harus ditayang di situsnya, tapi ketika ada yang memohon, baik perorangan, kelompok, ataupun badan hukum, dia harus diberikan. Dan itu ada aturannya, mekanisme layanan informasi setelah ada permohonan informasi. 10 hari kerja harus direspon, apabila ada ketidakpuasan 30 hari kerja, lalu kemudian kalau masih tidak memuaskan juga jawabannya, maka pemohon berhak untuk mengajukan penyelesaian sengketa informasi untuk menentukan sebenarnya ini dibuka atau ditutup gitu. Oke, jadi sebetulnya semacam pengadilan begitu ya. Jadi sebetulnya Mas bisa disimpulkan bahwa pemohon dan juga termohon ini mengetahui jika memang ada dokumen-dokumennya yang bisa diakses oleh publik begitu ya Mas ya? Iya, pada prinsipnya dokumen tersebut, dokumen putusan pengadilan itu informasi publik terbuka. Itu eksplisit ada di dalam dua regulasi, dua lembaga negara ini. Jadi kita ini twin logics gitu. Jadi secara logik kami ini logikanya pasti sama, makanya saya bilang tidak mungkin ada pertentangan. Terus kemudian twin correction lah, self-regulated system kita bekerja gitu, karena keduanya adalah lembaga yang juga menjalankan fungsi-fungsi peradilan gitu, peradilan sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat, peradilan di Mahkamah Agung juga ada, logikanya sama. Jadi kita memahami ini pada dasarnya informasi wajib tersedia setiap saat. Nah kemudian masalah apakah kemudian dia ditayang di laman, di website misalnya, itu kebijakan masing-masing badan publik atau kasus per kasus. Ketika dia ditayang, masuklah, kemudian dia masuk kategori lain, informasi publik wajib berkala gitu kalau sudah ditayang di situs. Tapi pada dasarnya dia informasi publik terbuka gitu. Dia tinggal masuk ke klasifikasi mana. Adapun di dalamnya misalnya ada yang mau disamarkan, dirahasiakan, ya itu yang diistilahkan di undang-undang kami informasi yang dikecualikan, itu bisa ditutup, dihitamkan atau apapun caranya gitu, tidak dirilis dan seterusnya, termasuk catatan riwayat kondisi. Kami dapat poinnya, Mas Arya. Tapi begini, artinya lazim ketika suatu dokumen yang sebelumnya terbuka, kemudian lembaga tersebut mengarsipkannya kembali, begitu? Ketika ada kualifikasi kalau yang sifatnya
internal badan publik, dalam hal ini Mahkamah Agung misalnya sempat merilis ya, karena kita lihat misalnya di situs Mahkamah Agung kan sebenarnya semua dokumen dan putusan perceraian banyak sekali yang sudah diterbitkan, bukan hanya kasus 1-2 orang yang sekarang lagi ramai. Jadi kita bisa lihat sebenarnya itu hal yang biasa dilakukan oleh Mahkamah Agung. Adapun dalam kasus ini pernah diterbitkan, ditayangkan, lalu ditarik kembali, silakan ada pertanyaan ke Mahkamah Agung karena kami bukan ranahnya. Oke, baik. Jadi silakan ditanyakan apakah sudah ada penjelasan, alasan, atau bahkan mau ditanya dalam bentuk permohonan informasi juga bisa. Itu hak dari masyarakat karena Mahkamah Agung kan juga badan publik. Silakan ada masyarakat yang memohon informasi, 10 hari kerja harus dijawab. Termasuk masyarakat misalnya pewarta. Pewarta dalam hal ini jurnalis TV One atau media lain, dia bisa menanyakan 10 hari kerja harus dijawab, nggak puas 30 hari, dan kalau misalnya masih bertahan soal masuk sengketa, tidak perlunya menjawab pertanyaan semacam ini, itu bisa disidang di Komisi Informasi Pusat karena ini masuk kategori sengketa informasi publik. Baik, Mas Arya, terima kasih banyak Mas Arya Sandi Yuda, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat. Tentu kita habis ini masih akan membahas ya mengenai kasus ini dengan narasumber yang lain yang nanti akan kami hadirkan. Ya pemirsa, meski saat ini sudah tidak lagi dipublikasikan salinan putusan perceraian Ria Ricis dan juga Teguh Ryan dari situs resmi Direktorat Putusan Mahkamah Agung telah diunduh lebih dari 600.000 kali. Apakah dokumen perceraian terbuka untuk publik? Jika tidak mau dipublikasikan, bisa apa tidak? Kita akan sama-sama tanya ke Bu Taslimah, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Assalamualaikum, selamat siang Bu Taslimah. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Taslimah, dokumen putusan perceraian, kita ambil contoh Teguh Ryan dan juga Ria Ricis ini saat ini sudah diarsipkan kembali. Sebelumnya memang dipublikasikan begitu walaupun dengan nama-nama anonim. Sebenarnya untuk putusan-putusan seperti ini apakah memang langsung saja akan dipublikasikan oleh lembaga-lembaga terkait atau memang ada permintaan dulu dari penggugat atau tergugat untuk dipublikasikan atau tidaknya, Bu? Sebenarnya seperti apa? Sebenarnya begini ya, Mahkamah Agung itu sudah meluncing Direktorat Putusan yang menjadi media publikasi putusan Mahkamah Agung sesuai dengan keputusan KMA nomor 144 KMA /SK/2007. Namun tentang standar pelayanan informasi publik ya di pengadilan mengacu kepada aturan ini, maka putusan termasuk ke dalam informasi yang wajib tersedia di setiap saat pengadilan. Artinya informasi tersebut dapat diakses oleh masyarakat setiap saat. Tetapi yang dimaksud dengan publikasi putusan adalah seluruh putusan dan penetapan pengadilan baik yang berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi ya. Namun setiap putusan yang dipublikasikan dalam Direktorat Putusan telah melalui proses anonimasi, yaitu putusan pengaburan informasi dan membuat yang memuat identitas para pihak yang berperkara itu yang dipublikasikan itu sudah dianonim, bukan tertera nama jelasnya gitu ya. Karena apa? Untuk melindungi privasi para pihak, saksi-saksi maupun yang terkait dengan putusan tersebut. Kalau mengenai ada atau telah terpublikasi itu, Pengadilan Agama itu telah anonim. Terus karena ini perkara secara ikot ya atau litigasi, sehingga hanya pihak yang berperkara atau kuasa hukum dari pihak penggugat maupun tergugat yang bisa mengakses, karena dia yang punya akses untuk itu akun. Hanya pihak penggugat maupun tergugat yang punya akun untuk membuka akses tersebut. Itu jenis itunya identitas para pihak tersebut. Selain itu tidak bisa. Oke, dari pihak MA sendiri kan sudah membatasi ya Bu melalui situs pada akhirnya yang sebelumnya bisa diunggah oleh masyarakat kini sudah dibatasi. Ini alasan kemudian tiba-tiba dibatasi apa Bu? Apakah ada permintaan dari pihak pemohon ataupun termohon untuk kemudian segera mengarsipkan dokumen yang sebelumnya dibuka secara umum? Itu di luar kendali kami ya. Karena tugas Pengadilan Agama itu
adalah mengupload putusan melalui IKOT. IKOT itu yang tadi sudah saya bilang yang punya akun hanya pihak yang berperkara, terus dimasukkan ke dalam anonimasi putusan ke dalam sistem informasi penelusuran perkara. Kalau mengenai adanya kebocoran itu di luar keituan kami, di luar kewenangan kami atau di luar kehendak kami gitu ya. Bu Taslimah, ada beberapa mungkin kita ambil contoh putusan cerai yang kemudian tidak dipublikasikan. Nah, untuk Ria Ricis dan Teguh Ryan ini kan memang sudah terpublikasi sebelumnya ya Bu ya. Nah, walaupun saat ini sudah diarsipkan. Ini bagaimana? Apa yang menjadi pembeda ketika suatu putusan ini tidak terpublikasi? Artinya tidak bisa kita unduh secara suka-suka, secara biasa begitu, hanya mengetik saja langsung bisa terunduh, dan satu dokumen yang bisa langsung terunduh. Ini apa bedanya ya Bu dengan dua-duanya ini sama-sama memiliki putusan? Kami tidak bisa menganalisa apa perbedaan tersebut ya. Ya mungkin ya, pokoknya kami tidak bisa menganalisa apa penyebabnya. Yang jelas Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang putus pada hari yang sama atau waktu yang sama itu sama-sama dipublikasikan secara anonimasi melalui sistem informasi penelusuran perkara. Mengenai kami contohkan, ada putusan-putusan yang hari tersebut yang terunduh ada 19 pengunduh, ada yang 18 pengunduh. Nah, tiba di yang barusan itu ternyata pengunduhnya lebih dari 600.000 sekian. Kami tidak tahu hal itu, yang jelas masyarakat bisa menganalisa sendiri. Itu di luar kewenangan kami untuk menganalisanya. Biarlah masyarakat yang menganalisa kenapa sampai demikian gitu loh. Karena banyak Bu masyarakat yang bertanya-tanya begitu, kenapa untuk pasangan termohon dan pemohon Ria Ricis dan juga mantan suaminya ini bisa kemudian diakses oleh publik, sementara untuk selebriti lain dokumennya ini tidak bisa kemudian diakses oleh publik. Apa perbedaannya sebetulnya Bu? Ada yang bisa di-upload dan juga tidak bisa di-upload. Bu Taslimah. Baik, sekali lagi saya ungkapkan ya, saya berikan informasi bahwa kewajiban Pengadilan Agama Jakarta Selatan sesuai dengan SOP-nya ya, dan berkaitan dengan publikasi putusan. SOP yang mengatur tentang aktivitas publikasi putusan itu dimulai dari putusan majelis hakim yang memutus perkara. Setelah selesai menghimpun dan meneliti putusan itu akan dipublikasikan. Langkah selanjutnya itu tidak tahu lagi bagaimana selanjutnya setelah dipublikasi gitu loh. Yang jelas kami sama mempublikasikan semua jenis putusan diputus hari itu. Gitu. Yang punya kewenangan pengunduhnya jauh lebih. Artinya itu siapa Bu? Yang memiliki kewenangan jauh lebih besar, kami bukan kewenangan kami untuk menilainya. Bu Taslimah, tapi sampai saat ini pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan apakah juga sudah mendapatkan respon dari pihak pemohon dan juga termohon berkaitan dengan beredarnya dokumen perceraian keduanya? Respon kami, respon dari pemohon Bu, respon dari pemohon dan juga termohon. Kalau mengenai ini dalam hal ini penggugat ya, penggugat dan tergugat, bukan pemohon dan termohon. Kalau pemohon dan termohon itu penggugat, betul. Penggugat dan tergugat. Kalau mengenai respon, mengenai hal itu selama ini yang sepengetahuan saya belum ada. Hanya mungkin kami tidak tahu karena itu di bagian meja depan ya, atau di PTSP. Kalau para pihak itu telah mengambil salinan atau belum mengambil salinan putusan secara langsung, karena yang di-download, yang di-upload di sistem informasi penelusuran perkara, yang kemudian juga di-upload di sistem IKOT dan telah dibaca atau telah diketahui oleh para pihak. Jadi respon dari pihak itu ke kami belum ada, atau kami belum mendapati hal itu. Baik. Terima kasih Bu Taslimah, Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Bu.
Iya, sama-sama. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Mahasiswa Universitas Riau, Harik Anhar, dipolisikan Rektor Sri Indarti ke Polda Riau. Dia dipolisikan usai membuat video konten yang memprotes terkait dengan kebijakan kampus. Di Obral Pendidikan Kampus Universitas Riau, kali ini khusus 2024 kami punya banyak penawaran istimewa. Beberapa jurusan. Inilah sebuah video kritik terkait kebijakan uang kuliah tunggal atau UKT di Universitas Riau viral di media sosial usai diunggah seorang mahasiswa Fakultas Pertanian Harik Anhari. Dalam kritiknya, ia juga menyebut Rektor Unri sebagai seorang broker. Akibatnya, mahasiswa semester 8 ini dilaporkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau oleh Rektor Unri Sri Indarti. Harik Anhar merupakan mahasiswa aktif, kerap mengkritik kebijakan kampusnya, terutama soal biaya kuliah yang sangat mahal. Namun kali ini protesnya dilaporkan ke pihak berwajib oleh rektornya sendiri. Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Pol Nasriyadi, membenarkan adanya laporan dari Rektor Unri mengenai pencemaran nama baik terhadap Sri Indarti oleh mahasiswanya. Dan ini sudah kita terima, dua-dua sudah kita periksa, Mbak Ibu Rektor sudah kita periksa. Kemudian mahasiswa yang tadi, yang KA tadi sudah kita periksa. Alasannya adalah, tujuannya adalah sebagai salah satu kepedulian terhadap universitas atau kebebasan kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menilai universitas sebagainya. Tetapi yang bersangkutan adalah menyerang, artinya bukan hanya universitas tapi menyerang nama rektor yang mengatakan broker di universitas tersebut. Dua-dua sudah kita periksa, saksi juga kita periksa, semua sekitar sebanyak 5 orang sudah kita keterangan. Dan saat ini kita masih mencoba untuk memediasi lah. Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa yang Peduli tentang Kondisi Sosial membuat undangan terbuka kepada rektor dan mahasiswa terkait tingginya biaya kuliah di Unri. Namun dalam undangan tersebut pihak rektor ataupun manajemen kampus tidak ada yang hadir. Para mahasiswa ini pun kemudian melakukan kampanye protes melalui video di media sosial. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Arifin, Fazar Ramadan, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Rektor Universitas Riau Sri Indarti membuat pengaduan masyarakat ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Riau terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana Undang-Undang ITE yang dilakukan oleh mahasiswanya. Dalam video yang dibuat mahasiswa Unri, Harik Anhar, termuat kalimat broker pendidikan. Dan untuk membahasnya kita akan tanyakan langsung bersama dengan Harik Anwar, mahasiswa Unri. Selamat siang, Harik. Selamat siang, Mbak. Oke, Mas Harik, Anda dilaporkan oleh rektor Anda sendiri atas nama pencemaran nama baik. Apakah Anda mengetahui awal mula kenapa laporan ini bisa dilayangkan kepada Anda? Apa sebetulnya? Apakah berkaitan dengan protes biaya kuliah? Dalam kritik kami terkait problematika kenaikan UKT, sebenarnya video yang kemudian dilaporkan itu adalah video ketiga ataupun konten ketiga kami. Jadi kami melihat bahwa ketika kami mengkritik begitu kan, itu sepertinya dicari orangnya, kemudian ada tendensius bahwa kritikan-kritikan yang kami sampaikan itu mungkin berakibat kepada personal, padahal itu adalah tentang kebijakan, di mana kebijakan UKT dan juga IP itu membuat banyak mahasiswa menangis pada hari ini begitu. Oke, Mas Harik, apa sebetulnya memang yang membuat kebijakan untuk biaya UKT ini dibuat oleh rektornya sendiri atau memang kebijakannya dibuat oleh seluruh elemen kampus? Nah, kalau terkait hal ini ya Mbak, terkait kebijakan dari UKT yang ditingkatkan pada tahun ini dengan luar biasa, itu disepakati berdasarkan dari penyampaian dua rektor dan juga di Humas Universitas Riau, disepakati baik itu dari Senat dan juga dari Wakil Dekan 3 bidang keuangan. Namun, elemen paling penting yang ada di mahasiswa justru tidak dilibatkan, yaitu mahasiswanya sendiri. Kami bahkan perlu untuk datang dulu ke rektorat untuk memastikan, oh kebijakannya ternyata sudah disepakati begitu. Padahal kami tidak tahu sama sekali kebijakan itu ada. Baru setelah kami datang, rupanya sudah disepakati. Tentu kami tidak
lain hal selain protes terlebih dahulu. Dan kita sama-sama tahu protes pada hari ini yang paling mudah adalah dengan cara viralisasi terlebih dahulu supaya isu tersebut naik sehingga mahasiswa memiliki kesadaran untuk terutama kepedulian, solidaritas bersama mahasiswa begitu. Karena kebijakan ini nantinya itu ke angkatan 2024, bukan angkatan yang sebelum-sebelumnya. Oke, karena begini, ada pernyataan Anda yang menyebut bahwa rektor tersebut adalah broker pendidikan. Penjelasannya dong dengan atas pernyataan Anda tersebut. Yang terkait broker pendidikan ya? Ya. Nah, yang terkait broker pendidikan itu kami sampaikan sebagai sebuah satir begitu. Jadi video tersebut sebenarnya adalah video, kalau kami katakan itu memang video yang sedikit kami buat seperti lucu begitu. Namun ketika penggunaan kata broker itu memang menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa ini sekeras ini loh untuk melawan adanya kenaikan UKT dan juga IP di Universitas Riau. Nah mungkin kalau untuk pembedahan kata broker dan lain sebagainya itu mungkin bisa ditanyakan langsung kepada kuasa hukum saya dari LBH Pekanbaru begitu Pak. Oke. Mas, kalau misalnya kita lihat kan salah satu poin yang juga digugat oleh Rektor Unri Sri Indarti ini adalah mengenai pencemaran nama baik. Merasa namanya dicemarkan melalui kata-kata tersebut begitu ya. Nah, Mas Harik sendiri untuk pembelaannya apakah tadi seperti yang dikatakan ini kan katanya satir, tapi ada orang yang merasa dicemarkan namanya. Nah, kedepannya akan seperti apa ini? Nah tentu ya Mbak, dalam kita membuat sebuah konten untuk meningkatkan atensi dari publik, mungkin saja gitu kan, ada yang tersinggung. Namun kami ingin sampaikan bahwa kritikan tersebut adalah kritikan kebijakan, bukanlah kritikan dari personalnya. Karena menurut kami kata seperti broker pendidikan Universitas Riau itu menurut kami itu lebih kepada ya Bu Rektor sebagai pemutus kebijakan anggarannya gitu kan. Nah itu persepsi kami. Nah ketika Bu Rektor maupun teman-teman dari rektorat itu memiliki pemahaman yang berbeda, ya ayo gitu kita diskusikan bareng-bareng ketika sudah tahu misalnya itu saya. Karena suara saya juga jelas di video itu begitu. Jadi saya rasa permasalahan hari ini hadir adalah karena laporan tersebut itu sampai kepada Polda. Seharusnya kan kita bisa selesaikan ini di ranahnya kampus, ranahnya akademik. Ayo diskusi bareng-bareng, ayo kita bedah bareng-bareng. Akibatnya nanti ketika kenaikan UKT dan IP ini apa gitu. Karena kan perspektifnya itu berbeda-beda begitu. Oke, tapi sampai saat ini pun belum ada respon untuk mengajak berkomunikasi duduk bersama begitu dari Anda dan juga pihak rektor dan juga mahasiswa-mahasiswa yang membahas mengenai protes biaya kuliah yang mahal ini. Sebenarnya di tanggal 20-an Maret itu dari pihak BEM Universitas Riau dan seluruh BEM Fakultas sudah mengadakan audiensi. Namun memang yang dibahas itu adalah tentang kenaikan IP. Sedangkan permasalahan kita hari ini ada kenaikan UKT yang tidak dibahas, tidak dimediasi, dan belum ada perlawanan dari mahasiswa yang sifatnya itu jelas begitu. Jadi kami melihat ya, diskusi-diskusi pada hari ini perlu dikembangkan lagi, perlu diadakan lagi apabila ada sebuah kebijakan yang ingin dihasilkan begitu. Nah memang pada posisinya sekarang untuk kenaikan UKT itu belum ada sama sekali diskusinya yang secara terbuka begitu. Oke, Mas, kalau misalnya kita lihat dari pelaporan yang dilakukan oleh Ibu Sri Indarti ini, sudah ada pemanggilankah dari pihak kepolisian? Betul, sudah ada 2 kali pemanggilan dari kepolisian di tanggal 25 Maret dan juga 25 April dan juga 29 April. Itu pemanggilan untuk melakukan apa? Apa kesaksian atau seperti apa? Mungkin bisa diinformasikan. Kalau sepemahaman saya ya, itu adalah untuk wawancara klarifikasi terkait aduan dari Bu Sri Indarti kepada saya begitu. Oke, dan Anda jadi juga... itu kami menjelaskan. Dan Anda juga sudah menyampaikan? Sudah saya sampaikan apa konteks video tersebut, kemudian itu adalah bentuk kritikan dari aspirasi mahasiswa begitu. Oke, selanjutnya pihak kepolisian akan memanggil siapa lagi? Untuk sekarang itu kami ada jadwal mediasi di tanggal
mohon maaf saya lupa tanggalnya, tapi di hari Senin depan, minggu depan begitu. Oke. Baik, mudah-mudahan ada mediasi dan juga solusi terbaik ya atas permasalahan ini. Begitupun juga masalah-masalah yang digaungkan oleh para mahasiswa di sana. Selesai di mediasi saja begitu ya. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Ya, pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Siang akan kembali untuk Anda saat lagi. Ada kembali Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang barista asal Indonesia berhasil memenangkan ajang World Barista Championship 2024 yang digelar di Bexco, Busan, Korea Selatan. Mikhail Jasin, inilah barista yang mewakili Indonesia dalam ajang World Barista Championship 2024 dan meraih kemenangan dalam ajang yang mempertemukan para barista papan atas dari seluruh dunia tersebut. World Barista Championship adalah ajang para barista menunjukkan keahlian mereka dalam mengkreasikan minuman berbasis espresso yang inovatif dalam sajian espresso, susu, dan minuman khas. Ya, kita langsung terhubung bersama dengan Mas Mikhail Jasin, pemenang dalam ajang World Barista Championship 2024 dari Busan, Korea Selatan. Langsung, Ana dan juga pemirsa. Oh, saat ini sudah di Seoul, Korea Selatan. Selamat siang waktu Jakarta, Mas Mikhail. Selamat siang semuanya. Selamat ya Mas ya. Terima kasih banyak. Tapi Mas Mikhail mungkin bisa cerita terlebih dahulu Mas. Ini kita masih banyak yang belum mengetahui begitu ajang dari World Barista Championship 2024 itu sebetulnya ajang apa Mas? Dan kontestasinya tuh ngapain aja? Ya, jadi ajang World Barista Championship ini semacam piala dunianya barista. Jadi kalau di kejuaraan bola misalnya ada kejuaraan bola FIFA, ada organisasi nasionalnya dari PSSI. Ini kira-kira modelnya mirip lah. Tapi kalau kita World Barista Championship itu tiap tahun ada dan tiap tahun tuan rumahnya ganti-ganti. Jadi biasanya ngikut sekitar 50-an negara. Tahun ini ada 50 negara, 53 barista yang ikut bikin kopi. Jadi dari segi kompetisi yang dikompetisikan adalah kita punya 15 menit untuk mempresentasikan ide atau inovasi yang kita punya di dunia kopi. Tapi yang kita seduh adalah kopi espresso, kopi menggunakan susu, dan kopi bilangnya signature beverage course. Jadi ada jurinya ada 4, jadi ada sekitar ada 12 minuman yang harus kita sajikan dalam waktu 15 menit seperti itu. Oke, Mas Mikhail, untuk ajang ini yang diperlombakan begitu untuk meracik minuman jenis kopi saja atau ada minuman mungkin alcoholic beverage atau ini hanya non-alcoholic? Iya, ini non-alkoholik semua, jadi yang tadi ada kopi hitam, kopi susu, dan minuman yang disajikan seperti mocktail seperti itu. Tantangannya apa sih, Mas? Tantangannya? Sebenarnya lebih karena masing-masing peserta yang ikut harus memenangkan kejuaraan nasionalnya masing-masing gitu ya. Jadi semuanya bisa bikin kopi, semuanya bisa mempunyai presentation skill yang bagus, dan juga sourcing kopinya hampir semuanya mempunyai akses ke kopi yang mirip-mirip seperti itu. Oke, Mas Mikhail ini kan menang Mas. Nah, kira-kira kalau dari Mas Mikhail sendiri merasa apa sih yang sebetulnya membuat minuman 12 minuman espresso yang tadi disampaikan ini menjadi juara begitu, dipilih oleh para jurinya menjadi pemenang dalam ajang tahun ini? Ya. Jadi dari segi penilaian kita ada score sheet-nya dari yang dinilai itu seperti rasanya, apakah balance, manis, asam, pahit, balance, apakah itu kreatif, cara kita mempresentasikannya dan cara kita mencampur ingredientsnya, lalu juga secara presentasi apakah ide yang kita utarakan itu relevan dan current dengan industri kopi yang dibutuhkan industri kopi saat ini seperti itu. Oke, hebat sekali Mas Mikhail. Tapi backgroundnya sendiri, Mas Mikhail ini apakah memang sebagai barista atau sebenarnya hanya coba-coba atau hobi saja membuat kopi? Ini seperti apa? Saya di industri kopi udah 12 tahun, jadi udah lumayan lama.
secara pengalaman mungkin paling lama memang menjadi barista, tapi habis itu sudah ada beberapa bisnis kopi, ada kafe, ada perusahaan ekspor juga. Jadi sebenarnya masih di industri kopi, cuman secara definisi mungkin sudah bukan barista yang seperti di kafe sehari-harinya gitu. Oke, mudah-mudahan Mas Mikael ini bisa menginspirasi banyak masyarakat Indonesia yang hobinya juga sama ya, menyukai kopi. Atas kemenangannya sekali lagi kami ucapkan selamat sekali lagi Mas Mikael. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang waktu Jakarta. Terima kasih banyak. Selamat siang. Ya, kita beralih ke informasi lainnya yang juga mengharumkan nama Indonesia. Ini satu tiket tersisa ke Olimpiade Paris 2024. Di mana timnas Indonesia U23 akan melawan Gini, U23 wakil Afrika di play-off Olimpiade Paris 2024. Masyarakat Indonesia menaruh harapan besar kemenangan timnas dalam laga nanti malam. Ada rekan kami Rehana Mezia yang akan bertanya langsung kepada para pecinta bola di Ancol, Jakarta Utara. Rehana, silakan. Ya baik, selamat siang Vena, Ana dan juga pemirsa. Laga hidup mati antara timnas Indonesia yang nantinya akan melawan tim dari New Guinea dalam Olimpiade Paris 2024 akan diselenggarakan di malam hari ini nanti pada jam 8 malam. Tentunya ini juga akan menjadi pertarungan sengit mengingat Indonesia sendiri belum pernah bertanding melawan Guinea dalam Olimpiade Paris 2024 ini. Nah, seperti apa Vena, Ana dan juga pemirsa mengenai tangkapan dari masyarakat dan berapa sebetulnya perkiraan skor yang akan didapatkan oleh timnas pada malam hari ini? Di siang hari ini saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan masyarakat yang sudah berkumpul di Taman Raya Ancol. Halo, selamat siang Pak. Dengan siapa namanya? Dengan Pak Triyono. Nah, Pak Triyono, boleh mungkin nih sedikit analisa pertandingan di malam hari nanti seperti apa, Pak? Hari ini pertandingan sangat menentukan ya, ke Olimpiade Paris. Indonesia pasti menang. Tebak-tebakan skor dong Pak, berapa nih skornya kira-kira? Tebakan skor, Indonesia menang 1-0. 1-0 ya Pak. Nah, mungkin strategi apa nih yang harus diperbaiki oleh timnas Indonesia? Strategi yang diperbaiki timnas Indonesia yaitu dengan striker. Striker harus gol, harus menjebol gawang lawan. Yakin nggak Pak Indonesia akan menang? Menang, yakin. Menang ya Pak. Pemain favoritnya siapa nih? Marcelino. Boleh dong mungkin sedikit ditunjukkan semangatnya untuk timnas Indonesia seperti apa? Semangat Indonesia, pasti menang. Pasti menang ya Pak, Garuda di dadaku ya Pak ya. Oke pemirsa, saya masih akan mengajak Anda untuk berbincang dengan warga yang masih ada di sini di tempat saya mengabarkan. Halo, selamat sore Mas. Mas mungkin boleh sedikit ya mengenai tanggapannya nih. Masnya namanya siapa Pak? Saya dengan Egi. Nah Mas Egi, analisa pertandingan malam hari ini seperti apa nih Mas? Kalau menurut saya sih kemungkinan besar Indonesia akan menang sih ya, karena mengingat pemain Indonesia juga semangatnya yang luar biasa dan pelatihnya juga udah terkenal bagus lah untuk melatihnya gitu. Nah Mas Egi, tebak-tebakan skor dong, berapa nih skornya menurut Mas Egi? Kalau menurut saya sih Indonesia menang 2-1 ya. 2-1 ya, strategi apa mungkin yang harus diperbaiki atau dievaluasi? Kalau menurut saya sendiri sih, pendapat saya di bagian belakangnya sih ya, diperketat lagi supaya pemain lawan tuh susah untuk menjebol gawang ke Indonesia gitu. Bagian backnya berarti ya. Pemain favoritnya siapa sih Mas Egi? Kalau saya Arhan. Arhan ya. Yakin gak Indonesia pasti akan menang nanti? Pasti yakin lah, kan Indonesia harga mati. Coba dong tunjukin Mas semangatnya untuk... Semangat Indonesia pasti menang. Garuda di dadaku. Baik, terima kasih Mas semuanya atas waktunya, dan pemirsa jangan lupa saksikan timnas Indonesia akan melawan Gini nantinya dalam Olimpiade Paris 2024 yang akan diselenggarakan pada jam 8 malam nanti. Tentunya semangat dan juga dukungan dari Anda pemirsa akan membawa Indonesia harum dalam dunia persepak bolaan. Garuda di dadaku dan Garuda kebanggaanku, dan kita harus yakin hari ini kita pasti akan menang. Kembali ke studio Anda dan juga Vena. Asik banget nih Rehana. Kalau tadi Rehana tanya ke masyarakat, saya mau nanya ke Vena. Indonesia pasti menang skor ya? Nih. Skornya berapa? Udah ketebak. Kalau saya pasti 2-0. Gak ada ampun untuk Gini. Oke, 2 baik. untuk Indonesia. Kalau Ana? Yang pasti menang deh. Yang pasti menang ya. Yang pasti Indonesia akan menang. Sesaat lagi kami kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Aku
mau jemput Tina. Sambil nunggu, mie sedap soto dulu yuk. Nggak Om, nanti makan di luar aja. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda. Pemirsa, ini tega nian seorang ibu tiri di Rokan Hilir Riau pada anak sambungnya. Gara-gara suaminya tidak mau diajak mudik, pelaku malah mencampur kopi susu untuk anak tirinya dengan racun tikus. Tadi kalau dia bilang, oh kopinya masih ada. Roma Dani kaget bukan kepalang ketika menemukan keponakannya, Baihaki, dalam keadaan kejang-kejang di depan rumahnya di Dusun Siluang, Tanjung Medan, Rokan Hilir, Riau. Anak 11 tahun ini juga muntah-muntah. Roma langsung membawa Baihaki ke rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami keracunan. Selidik punya selidik, ternyata sesaat sebelum kejang, Baihaki meminum kopi susu yang disuguhkan ibu tirinya, Riwanti. Yang bukan minuman itu jubek lagi gelem. Apa ya, Pak? Nah, Pak Sipa kan nolongkan aku di tempat Pak Mamen. Dikasih aku minuman di tadi. Terus Papa kesuruh mampir nggak mau. Langsung balik. Ayah Baihaki yang juga suami Riwanti kesal bukan main. Dia tak menyangka istrinya ternyata kejam. Lelaki ini memutuskan membawa Riwanti ke Polsek Pujut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di perjalanan ke kantor polisi, keluarga menginterogasi Riwanti. Mereka bertanya, zat apa yang dia campurkan ke minuman Baihaki? Namun wanita ini tak mau buka mulut. Setelah diancam akan diberikan minuman yang ditenggak Baihaki, Riwanti akhirnya bicara. Pakai apa? Masuknya apa? Masuk racun apa itu? Aku ngerti ku racun iku nang omah iku. Racun apa pakai? Loh, kita ngomong. Racun tikus, Pak. Oh, racun tikus. Oh, oke. Ayo. Ingat ya? Ingat. Masuknya apa? Setelah diserahkan ke pihak berwenang, barulah Riwanti menjelaskan alasan dibalik tindakan kejinya pada Baihaki. Ia ternyata kesal pada suaminya yang tidak mau diajak mudik, sehingga Riwanti melampiaskan kekesalannya pada anak sambungnya. Dari Riau, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang preman pelaku pembalakan terhadap seorang sopir truk bermuatan tanah yang tengah berhenti di bahu jalan di kawasan Sebanan, Kalideres akhirnya berhasil ditangkap kepolisian unit Reskrim Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari tangan pelaku, polisi turut menyita sebuah tas berisi uang recehan hasil pembalakan dan sebuah telepon genggam. Gua megang orang Ambon sini. Bodoh amat, gue nggak takut, orang mau parkir doang kan. Jangan salahin gue ya. Inilah aksi pemalakan yang dilakukan seorang preman terhadap seorang supir truk bermuatan tanah. Aksi dilancarkan saat truk tengah berhenti di bahu jalan di kawasan Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Preman dan supir truk tampak bersitegang saat pelaku meminta uang jasa parkir sebesar Rp20.000. Namun korban supir truk hanya bisa memberikan uang Rp18.000. Lah kan orang mau pergi. Orang Ambon nih. Ini yang megang Ambon loh. Meski demikian, pelaku tetap tak terima diberikan uang yang tidak sesuai dengan yang dimintanya, karena pelaku mengaku warga asli yang tinggal di sekitar lokasi kejadian. Bahkan pelaku juga sempat mengancam akan memanggil rekan-rekan yang lain jika korban berusaha melawannya tak memberikan uang. Berbekal video aksi pemalakan yang sontak viral di media sosial tersebut, polisi langsung bergerak cepat melakukan penangkapan pelaku berinisial AB di kawasan Kampung Bali dan Mogot, Kalideres. Usai diamankan, pelaku lalu dibawa ke Mapolsek Kalideres berikut barang bukti sebuah tas hitam berisi uang receh hasil pemalakan dan 1 unit telepon genggam. Pada intinya kami Polsek Kalideres dan Polres Metro Jakarta Barat tidak mentolerir kejadian-kejadian pemalakan, aksi-aksi premanisme yang terjadi di wilayah kita. Selain telah mengamankan pelaku, polisi kini masih memburu seorang pelaku yang berinisial BI yang menyuruh pelaku untuk melakukan aksi pemalakan kepada setiap supir truk yang tengah berhenti di sekitar lokasi kejadian. Pelaku terjerat pasal 368 KUHP
tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Arif Budiman Saputra, TV One mengabarkan. Seorang pria asal Demak, Jawa Tengah menjadi korban pembacokan di salah satu hotel. Diduga dilakukan oleh perempuan dengan membawa 2 anak. Beginilah detik-detik rekaman CCTV saat seorang pria melompat pagar dengan kondisi bersimbah darah minta tolong pada warga. Kejadian tersebut mengagetkan warga sekitar penginapan di Jalan Dewi Sartika. Pemuda bernama Alfian Sandi Hernanda, 21 tahun, mengalami 2 luka sayat benda tajam di bagian kepala sepanjang 5 cm dan 1 lagi di tangan sebesar 7 cm. Korban juga mengalami luka jeratan di leher. Pelaku diduga seorang perempuan yang sudah diketahui identitasnya berinisial NID berusia 36 tahun. Menurut keterangan sejumlah saksi di lapangan, diduga pelaku kabur dengan menggendong 2 anaknya. Belum diketahui secara pasti motif pelaku hingga nekat membacok korban. Polisi telah melakukan pemeriksaan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi, pegawai hotel dan tamu hotel serta korban. Berikutnya pemirsa, video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang anak meminta makan terhadap ibu kandungnya. Ya, namun ibu tersebut menyiram anak dengan air mineral serta memarahinya. Unggahan seorang konten kreator yang memperlihatkan seorang anak bernama Gibran yang meminta makan kepada sang ibu di Desa Sasak Panjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor ini viral di media sosial. Bukannya memberi makan, sang anak Gibran mendapatkan amarah dari ibunya. Video tersebut ditonton hingga 13 juta viewers. Menanggapi kejadian ini, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa menyambangi kediaman Gibran. Pihaknya mendapatkan laporan tersebut dan telah mengirimkan sejumlah bantuan kepada keluarga tersebut. Bahkan keluarga tersebut masuk dalam kategori keluarga tidak mampu. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Media sosial dihebohkan dengan perceraian ratusan anak-anak SD yang melakukan keceriaan. Anak-anak SD yang melakukan study tour dengan menggunakan sebuah pesawat. Dalam video terlihat satu pesawat digunakan khusus untuk mereka melakukan perjalanan dari Solo menuju ke Jakarta. Inilah pemirsa, ratusan anak sekolah dasar dari SD Muhammadiyah Plus Kota Salatiga yang melakukan studi tour menggunakan pesawat. Banyak tanggapan di kolom komentar yang menanggapi video tersebut karena satu pesawat berisi dengan ratusan anak-anak SD sehingga seolah-olah anak-anak ini piknik dengan menyewa sebuah pesawat. Kegiatan ini diikuti oleh 184 siswa kelas 5 dan berangkat dari 2 bandara, yaitu Solo dan juga Semarang. Banyaknya siswa yang harus berangkat secara bersamaan, pihak sekolah pun mendapatkan bantuan dari maskapai dengan menyediakan satu pesawat dari Solo menuju Jakarta yang memang semuanya berisi para siswa. Informasi lainnya kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.
Pemirsa, viral ribuan ikan kembung naik ke pesisir pantai Wairhubung, Kabupaten Sikan, Nusa Tenggara Timur. Ya, fenomena ini akibat perubahan pola arus air laut. Warga Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur dihebohkan dengan kejadian ribuan ikan naik ke pantai Wairhubung, Desa Tanah Duen, Kecamatan Kangae. Warga pun langsung datangi pantai dan mengambil ikan jenis kembung ini. Tampak tempat penampungan sudah penuh dengan ribuan ikan. Dan dalam video amatir milik warga, saking banyaknya ikan yang naik, terlihat berhamburan di pinggir pantai. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sika, Paul Bangkur, mengatakan fenomena ini akibat perubahan pola arus di laut yang membuat pasokan makanan alamiah naik ke permukaan, sehingga ikan mengejar makanan hingga ke pesisir pantai. Libur. Ini tiba-tiba air laut tapo dari bawah kita. Pemirsa, viral di media sosial, seorang siswa SD menjadi perbincangan di dunia maya karena memiliki tinggi badan 2 meter. Anak SD di Jambi ini disebut-sebut anak SD tertinggi di dunia. Nama Sekolah Negeri 36 Belui, Kecamatan Depati 7, Kabupaten Kerinci, Jambi, kini tengah viral. Penyebabnya karena salah satu siswanya yang baru duduk di bangku kelas 6 sekolah dasar bernama Muhammad Sagir yang saat ini berumur 12 tahun memiliki tinggi mencapai 2 meter. Postur tubuhnya sangat berdiri dengan teman-temannya sangat mencolok hingga foto-foto bersama teman-temannya viral di media sosial. Sagil merupakan anak kedua dari pasangan Sabarudin dan Susi Herlina yang lahir di Desa Belui pada 7 Juni 2012. Memiliki tinggi yang sangat mencolok, Sagil mencuri perhatian karena tinggi badan di atas rata-rata anak seusianya, bahkan melebihi tinggi orang dewasa. Menurut ibunya, tinggi badan Sagil mulai terlihat beda sejak umur 10 tahun. Awalnya Sagil sempat merasa tidak percaya diri dengan tinggi badannya yang berbeda dengan teman sebayanya. Kelas 2 SD udah nampak. Oh, udah nampak. Udah nampak. Jadi karena sempat kelas 2 itu baju udah ganti. Tiap tahun ganti baju SD itu. Nah, terus sempat malu dengan kondisinya begini atau gimana? Ya dulu waktu itu kelas 4 ke bawah itu kan gemuk. Gemuk tinggi. Cuman itu dia merasa malu. Kalau sekarang dia pede aja main sama kawannya kecil-kecil itu seumuran. Udah sekarang udah pede ya, Bu? Iya, udah pede. Kalau untuk ukuran bajunya kesulitan nggak, Bu? Iya, kesulitan. Tentang baju diambil ukuran 2X gantung. Ambil ukuran 4X baru bisa dipakai sama Sagil. Celana nomor 38. Itu pun masih gantung. Celana ya pas ke mata kaki kan. Pas mata kaki. Ya kayak kita nggak punya kan masih mikir harganya mahal kali kan. Kalau ukurannya udah besar harganya udah beda. Kalau sepatu pesan di Shopee 50 49 tuh katanya masih kecil. Ukurannya 50 kan? 49 50 itu masih kecil. Masih kecil ya, Bu? Masih terasa sempit ah. Hidup penuh kesederhanaan dengan pekerjaan orang tua yang serabutan, Sagil bercita-cita menjadi TNI. Sekarang di kelas berapa deh? Kelas 6. Kelas 6 ya. Ada enggak dengan kawan-kawan? Merasa minder, malu dengan kawan? Enggak lagi ya? Enggak lagi. Kalau untuk makan satu hari berapa kali? 2, 3. Wah, luar biasa ya. Jadi mungkin ada cita-cita dengan tingginya seperti ini mau jadi apa nantinya? Tentara. Jadi tentara ya. Keluarga bersyukur atas anugerah anak yang memiliki kelebihan. Belakangan ini Sagil sering dikunjungi banyak orang karena viral di media sosial. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan.
Informasi tadi menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Natelita. Dan saya Vena Kitan pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.